Kali ini kita akan cari tahu bagaimana seorang seniman berkarya sesuai dengan passionnya yang juga bisa menghasilkan uang di era digital. Halo, gue Gaye Bunga Saputra. Gue sekarang wira swasta, owner of Sketsa Art and Design. Kita kerja di jasa konsultan seni dan desain gitu, baik untuk individual atau brand. Gue juga hobi melukis. Seniman harus idealis dan anti kemapanan. Tentu seniman harus punya nilai idealismenya sendiri. Cuman kalau untuk anti kemapanan, menurut aku ini adalah sebuah talenta dari Yang Maha Kuasa. So, kenapa kita nggak cari kemapanan dari hal tersebut gitu. Jadi menurut aku idealisme itu tetap penting. Cuman mungkin kalau untuk make money from it, mungkin kita juga harus tetap dengerin apa yang klien mau gitu ya. Karya seni di Indonesia masih minim apresiasi. Kalau kita tarik di zaman dulu, seorang seniman baru tuh akan susah banget untuk ngikutin persaingan sama seniman-seniman yang udah punya nama besar di Indonesia. Cuman dengan adanya era digital ini, dengan bebasnya para seniman baru untuk upload karyanya dan dilihat hampir seluruh dunia, menurut aku lebih mudah untuk diapresiasi. Apalagi kalau dulu mungkin penikmat seni itu cuman kalangan atas aja seperti kolektor seni dan lain-lain, tapi karena sekarang bisa diupload dan dilihat secara bebas, menurut aku udah dari berbagai kalangan gitu yang bisa mulai melek akan seni. Makin aneh dandanannya, makin dianggap seniman. Seorang seniman itu bukan nilai artsy dari seorang seniman itu bukan dilihat dari cara berpakaiannya, tapi ya dari the brain gitu. Seniman tuh jalan hidup, bukan jenjang karir. Aku nggak setuju sama cuitan ini karena aku juga punya role model, yaitu papa aku sendiri yang emang dari dulu adalah seorang seniman dan dia membesarkan anak-anaknya dengan lumayan berkecukupan itu hanya dengan menghabiskan waktunya dari dunia seni gitu. Karya seni di era digital tuh rawan sama plagiarisme. Karena emang bebasnya karya yang bisa kita upload lebih gampang juga diplagiatin, tapi menurut aku dengan kita bisa punya hak cipta yang udah gampang banget kita daftarin, jadi menurut aku semuanya bisa dipermudah aja sih, bisa kita atur gitu. Kuliah seni atau autodidak? Sebenarnya aku pengen banget kuliah seni, emang pengen udah mempersiapkan dikit-dikit, cuman ternyata dengan segala proses kehidupan yang berliku-liku ini akhirnya aku nggak bisa untuk kuliah seni dan akhirnya aku otodidak aja belajar dari ayah gitu. Seni sebagai passion atau untuk cari uang? Habis kita jadiin passion, habis itu kita make money from it gitu. Bentuk karya seni yang digital atau yang fisik? Kalau aku lebih ke fisik, karena emang aku juga mainnya semua di fisik, cuman nggak nutup kemungkinan aku pengen banget belajar untuk digital, dan aku tahu seniman-seniman digital itu emang susah-susah banget bikinnya aja. Aku mungkin harus belajar banget gitu ya, jadi tapi aku lebih milih karya seni fisik sih. Belanja dari rumah atau langsung ke toko? Oke, kalau aku langsung dari toko. Beli mobil dulu atau beli rumah? Kayak beli rumah dulu deh. Nonton series atau dengerin podcast? Oke, aku lebih suka podcast sih karena aku bisa denger di mana aja, bahkan pas lagi bawa mobil juga bisa denger, bahkan lagi beres-beres rumah juga bisa denger. Top up saldo e-wallet atau siapin uang cash? Kalau aku sendiri, karena sekarang udah ada fitur Smart Pay di aplikasi Dana, aku sekarang sukanya pakai itu karena menurut aku sangat-sangat memudahkan. Kalau dulu aku tuh ribet-ribet mau bayar tuh harus top up dulu. Dengan fitur Smart Pay ini menurut aku sangat memudahkan gitu, karena udah ngegabungin antara saldo dengan kartu ATM, jadi untuk bayar-bayar juga lebih mudah. Jadi, gimana seorang seniman bisa berkarya yang sejalan antara passion tapi tetap menghasilkan uang? Seni di era modern ini tuh luas banget, gak sempit sama sekali, apalagi juga penikmatnya bukan cuma kalangan atas lagi, tapi mulai dari semua kalangan menurut aku. Jadi menurut aku seni udah jadi kebutuhan gitu untuk tiap individual, cause imagine a world without art menurut aku tuh flat banget dan gak indah sama sekali gitu sih. Jadi menurut aku
untuk para seniman muda di luar sana, jangan pernah takut untuk dengar anggapan-anggapan orang lain bahwa seorang seniman itu pasti berkekurangan. Kita harus tepis anggapan itu. We can make money from it. Kalau kita usaha, aku yakin banget bisa dilirik sama orang-orang yang emang into sama seni gitu loh. Dan kita bisa jadiin itu sebagai penghasilan utama kita untuk hidup. Dan aku juga gak mau lupa untuk ingetin untuk para anak muda di luar sana, untuk para seniman muda di luar sana, jangan lupa untuk menabung dan berinvestasi. Karena menurut aku 2 hal itu super penting untuk masa depan kita gitu.